Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Alayya sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, ustadz ustadzah dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini masih tema untuk Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini adalah satu waktu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah ketika datang bulan Ramadan, tetapi kita tidak mendapatkan apapun juga. Hingga Ramadan itu berlalu, tetapi ampunan Allah atau kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka target kita di bulan Ramadan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di hari-hari sebelum Ramadan barangkali masih lolos tuh ya, masih lolos dosa-dosa kita yang belum diampunkan oleh Allah, mungkin masih ketika pasir itu ya diayak begitu masih ada dosa-dosa yang nyangkut diayakan itu, maka bagaimana di bulan Ramadan ini betul-betul kita habiskan ya, betul-betul kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus betul-betul meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ini momentum yang luar biasa. Nah, kawan-kawan ustadz ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara dengan Ramadan maka sudah banyak ya kajian-kajian membahas tentang syarat sahnya Ramadan, puasa dan sebagainya, termasuk yang membatalkan sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Tentu tidaklah kemudian kita ingin bahas itu kembali karena ilmu itu bisa dicari di mana saja ya terkait dengan hal-hal seperti itu, dan itu adalah merupakan pelajaran dari kita masih SD dulu, dan insya Allah nanti boleh dibuka lagi catatan-catatan itu. Saya pikir masih ada ya insya Allah. Nah, namun bagaimana di bulan Ramadan atau di kajian kita malam hari ini, saya ingin lebih memfokuskan bagaimana agar Ramadan kita itu bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah merancang ya, merancang sebuah sistem, merancang sebuah wasilah agar kita itu semuanya diinginkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang akhirnya ketika kita sudah menjadi bertakwa, balasan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang-orang yang berpuasa, Allah sudah sediakan khusus ya, pintu surga khusus buat orang-orang yang berpuasa. Karena memang Allah sangat menghargai orang-orang yang berpuasa. Untuk ibadah yang lain Allah sampaikan bahwa ibadah yang lain itu adalah untuk kalian sendiri, akan kembali kepada kalian, tetapi puasa itu adalah untuk diriku. Kata Allah begitu, dan Allah lah nanti yang akan membalas bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, luar biasa. Hingga ini momentum yang luar biasa. Kemudian pertanyaannya adalah ketika ada sebuah momentum seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian akan berdiam diri saja ataukah kita akan menyambutnya?
Nah, dalam menyambut momentum Ramadan ini, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak kemudian serta-merta datang ya datang saja. Sebagaimana rutinitas yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini itu berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Ya, saya ulang lagi, Ramadan tahun ini itu berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Ada perbedaannya ya. Meskipun mungkin aktivitas kita sama, meskipun ibadah yang kita lakukan sama, tetapi esensinya ini adalah sebuah wadah yang berbeda. Kalaupun kemudian bisa kita gambarkan, ketika seseorang setiap hari itu mendapatkan satu ember khusus, yang mana di ember itu bisa diisi berbagai macam amalnya, ya, bisa diisi dengan berbagai isian, maka di hari berikutnya akan mendapatkan ember yang baru. Di hari berikutnya akan mendapatkan ember yang baru. Meskipun di ember yang kemarin itu masih kosong misalnya, ya. Begitu juga dengan Ramadan. Di Ramadan tahun ini itu berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Maka tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut momentum yang luar biasa ini. Saya ingin memberikan sebuah gambaran, ada sebuah cerita ya dikisahkan tentang Ukasyah ya, sahabat Ukasyah yang ketika itu Rasulullah dalam sebuah forum, dalam sebuah majelisnya menyampaikan para sahabat bahwasanya beliau mengatakan bahwa kelak akan ada 70 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ketika disampaikan ini kepada para sahabat, sahabat yang lain banyak yang domblong atau diam saja, tidak merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Tetapi sahabat Ukasyah tidak. Beliau langsung merespon aktif, bertanya, apa syaratnya ya Rasulullah? Atau apa ciri-cirinya bagi orang-orang yang nanti bisa masuk surga tanpa hisab? Jadi begitu ada kabar kemudian direspon, ya langsung cepat merespon. Ya itu adalah satu dengan pertanyaan. Maka dijawab oleh Rasulullah, cirinya orang-orang yang nanti bisa masuk surga tanpa hisab yaitu adalah satu, mereka tidak diruqyah atau tidak minta untuk diruqyah dirinya. Maka bagi teman-teman yang sadar biasanya ini meruqyah diri mereka sendiri, ya, meruqyah diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak syirik, tidak mendatangi dukun, tidak mempercayai omongan dukun, tidak mempercayai ramal-meramal. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cirinya. Apa kemudian sampai di sini saja? Tidak. Ternyata yang dilakukan oleh Ukasyah ini jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh para sahabat. Para sahabat yang lain ketika mendengar ini jawaban dari Rasulullah, mereka masih berpikir, akankah saya termasuk bagian dari ketiga syarat itu? Tetapi Ukasyah merespon, ya Rasulullah, doakan saya agar menjadi bagian dari 70.000 orang itu. Dan kemudian jawab Rasulullah, ya, kamu termasuk salah satunya. Lalu mendengar respon Ukasyah seperti itu, sahabat yang lain pun ikut-ikutan. Ya Rasulullah, doakan saya juga. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak. Peluang ini sudah diambil oleh Ukasyah. Jadi satu orang yang pertama yang termasuk dalam 70 orang tersebut, yang kemudian masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah Ukasyah yang ketika itu merespon. Ada sebuah peluang, ada sebuah momentum yang kemudian Ukasyah meresponnya. Ya, meresponnya. Ya, teman-teman, begitu juga dengan Ramadan ini adalah sebuah peluang, sebuah momentum yang luar biasa untuk kita itu melakukan sebuah lompatan. Ya, sebuah lompatan dari yang mungkin kita penuh dengan banyak dosa, bagaimana agar kita melompat pindah dari orang yang punya banyak dosa, pindah menjadi orang yang tidak punya dosa. Dari orang yang amalnya sedikit, bagaimana kita bisa melompat dengan jumlah amal yang cukup besar. Dan ini tentu dibutuhkan sebuah persiapan, ya. Termasuk Ukasyah pun, ya, termasuk Ukasyah ini terhadap dengan persiapan, tidak kemudian serta-merta hanya domblong saja ketika ada kabar gembira seperti itu, atau ada kabar seperti itu. Nah, kawan-kawan,
Meskipun nanti di beberapa hadis yang lain tentu ada banyak syarat ya seseorang ketika bisa masuk surga tanpa hisab ya. Termasuk salah satunya kemudian Rasulullah pun berdoa lagi kepada Allah SWT agar masing-masing dari 70.000 itu membawa setiap orang membawa 70.000 juga. Insya Allah seperti itu ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa sahabat Rasulullah itu jumlahnya sudah lebih dari 70.000 ya. Kita tidak usah khawatir. Insya Allah kita pun masih punya peluang dan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Insya Allah ya. Mari kita berdoa bersama-sama agar kawan-kawan yang malam hari ini ikut kajian dan kawan-kawan yang lain yang tidak ikut kajian yang masih tergolong dalam teman-teman di Manut Quran, semoga bisa masuk surga semuanya tanpa hisab. Allahumma amin ya. Yang kedua, kisah lagi bagaimana kemudian Ukasyah mengambil sebuah momentum itu dengan sangat baik, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain adalah ketika di akhir hayatnya Rasul Muhammad SAW. Ketika itu beliau dengan menahan rasa sakit, beliau bertemu dengan para sahabatnya. Ya, disampaikan, akankah saya sudah menyampaikan Islam dengan keseluruhan ilmu? Jadi akankah Quran sudah saya ajarkan semua kepada kalian? Akankah Islam sudah saya ajarkan kepada kalian semua? Tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya rahasiakan. Ternyata para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah pun melanjutkan lagi bahwa masih adakah orang-orang yang punya perhitungan dengan saya, yang masih ada hitungan dengan saya, silahkan. Para sahabat diam. Karena tidak mungkin ada orang yang punya hitungan dari Rasulullah kan. Diulang 2 kali, para sahabat yang lain masih diam. Bahkan kemudian diulang sampai 3 kali. Nah, saat yang ketiga kali itulah kemudian Ukasyah mengangkat tangannya dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, engkau masih punya hitungan dengan saya. Apa itu? Para sahabat yang lain pun sudah geram ini sebenarnya, termasuk Umar, Abu Bakar dan sebagainya pun juga sudah sangat geram ya. Dikatakan bahwa ya Rasulullah, ketika satu saat perang itu cambukmu itu mengenai tubuhku, mengenai punggungku ya. Jadi apa ya, kalau kuda itu kan ada yang untuk memacu kuda agar pelari itu ya. Jadi satu ketika mengenai punggungku. Lalu kemudian, baik Ukasyah, kalau gitu hari ini selesaikan pertanggungan itu agar aku ketika bertemu dengan Allah tidak lagi ada pertanggungan di dunia. Lalu mendekat ini, Ukasyah mulai mendekat. Minta dipersiapkan cambuknya. Minta dipersiapkan cambuknya dan sebagainya. Para sahabat yang lain pun sekali lagi geram. Mereka minta pada Rasulullah untuk menggantikan posisinya. Ya Rasulullah, biar saya aja. Biar saya yang dicambuk oleh Ukasyah. Biar saya saja yang dicambuk oleh Ukasyah. Para sahabat yang lain berebut. Minta untuk menggantikan posisi Rasulullah. Namun sekali lagi, Rasulullah mengatakan tidak. Begitu sudah mendekat, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika itu saya tidak pakai baju. Maka Rasulullah pun kemudian melepaskan bajunya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini momentum yang luar biasa yang diambil oleh Ukasyah. Seketika itu kemudian Ukasyah memeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa karena ketika seseorang kulitnya itu bersentuhan dengan Rasulullah, maka akan tertolak dari api neraka. Ini luar biasa. Jadi Ukasyah punya kesempatan, momentum untuk memeluk Rasulullah. Karena barangkali hari-hari sebelumnya tidak bisa melakukan hal itu. Nah ini kawan-kawan. Jadi ini pun dilakukan oleh Ukasyah. Dilakukan oleh Ukasyah dalam menyambut momentum. Tentu Ukasyah pun juga mengetahui ilmu-ilmunya, ya, ilmu sebelumnya, yaitu terkait dengan barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah dan seterusnya itu. Nah teman-teman, terkait dengan Ramadan, ini sebuah kesempatan untuk kita semuanya tentu memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Maka dari awal, dari masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita diminta untuk melakukan sebuah persiapan, mencari ilmu, mencari bekal, buka kembali buku-buku terkait dengan Ramadan yang membatalkan sunnah-sunnahnya, puasa dan sebagainya. Kita buka kembali, kita belajar, cari ilmunya agar apa?
agar betul-betul bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Agar ketika masuk Ramadan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan ketika keluar Ramadan, kita sudah tidak lagi meninggalkan dosa, dan kita mendapatkan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah nanti kawan-kawan kita akan dibalas oleh Allah, ganjarannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap ucapan, setiap lisan kita ketika kita berpuasa. Karena doa-doa orang yang berpuasa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan teman-teman ya. Jadi manfaatkan lisan kita ketika kita di siang hari untuk saat berpuasa itu untuk berdoa, mendoakan orang lain, doakan lunas utang, doakan keluarganya harmonis. Ini kawan-kawan ya, yang mungkin barangkali jarang kita manfaatkan ya. Momentum-momentum di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa. Atau saat kita sedang sholat. Karena sholat di bulan Ramadan ini lumayan banyak jumlah rakaatnya. Dan setiap rakaat dalam sholat kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang untuk diijabahnya doa-doa kita akan semakin besar. Saat kita sahur, saat kita mau berbuka, ini waktu juga yang mustajab. Antara azan dan iqomah ini juga waktu yang mustajab. Di sepertiga malam Ramadan ini waktu mustajab. Di 10 hari terakhir Ramadan, apalagi bisa menemui malam Lailatul Qadar, ini waktu yang mustajab. Yang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hutang, tentang rumah tangga, bisnis, karir, kesehatan, apapun, termasuk keuangan kita bisa rancang di bulan Ramadan ini. Kawan-kawan manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk kita minta dunia dan minta akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana agar kita itu betul-betul manfaatkan momentum ini dengan sebaiknya, yaitu adalah kita bisa melakukan lompatan-lompatan amal ibadah. Memang betul masing-masing kita itu dalam satu bulan ini dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa 1 bulan. Mungkin bisa dikatakan 30 hari gitu ya. 30 hari atau 1 bulan. Tetapi masing-masing kita punya peluang kawan-kawan ya. Puasa kita memang 1 bulan. Tetapi kita punya peluang bisa berpuasa lebih dari 1000 hari. Kita bisa punya peluang berpuasa lebih dari 1000 hari. Bagaimana caranya? Kita ketika sore hari melakukan gencatan, melakukan serangan untuk nyari orang-orang untuk berbuka puasa. Karena setiap mereka berbuka, kita ngasih berbuka untuk mereka, maka kita mendapatkan pahala puasa mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Kita bisa bilang, katakanlah teman-teman dalam 1 hari bisa ngasih 100 orang berbuka. Berarti dalam 1 hari teman-teman dapat pahala puasa 101 hari. Puasa 100 hari. Kalau kemudian dikali dengan 30, sudah lebih dari 30 hari puasa kita. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Teman-teman boleh manfaatkan. Sedekah kita. Ya, sedekah kita ini teman-teman boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pahala bacaan Quran kita, ya, kita ngasih Quran, fasilitas wakaf buat orang-orang yang sedang baca Quran, sedang tilawah, atau kita ngasih makan buat orang-orang yang tilawah, maka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang tilawah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Bayangkan kalau masjid ada 100 orang yang tilawah, maka mendapatkan pahala dari 100 orang yang baca Quran tersebut. Sedekah kita dan sebagainya. Bahkan ya di 10 hari bulan Ramadan, kita bisa melipat gandakan sedekah kita atau infak kita. Kita infak 20.000 setiap hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya pernah bikin sebuah tulisan itu. Kita bisa berinfak sama seperti lebih ya. Kita berinfak lebih dari 600 juta. Maka nanti kita boleh bisa sharing-sharingkan lagi ketika sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan ataupun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita bisa manfaatkan momentum di malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Sedekah dengan modal sedikit,
tetapi mampu mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Jadi ini penting peluang bisa kita ambil dengan sebaik-baiknya. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk menjalani Ramadan dengan baik untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita yang sekian tahun ini kita jalani, teman-teman, tujuan kita cuma satu, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapapun kesulitan kehidupan yang kita jalani saat ini, saat nanti bertemu dengan Allah, kemudian masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan-kesedihan yang pernah kita alami, persoalan-persoalan serumit apapun di dunia yang pernah kita alami, itu semua tidak akan ada bandingannya lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kang Udin Yulianto ya, atas materi yang disampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Ini bagian dari Tarhib Ramadan, ya, kajian menyambut hadirnya bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Kembali kita diingatkan ya kisah dari para sahabat, yaitu sahabat Ukasyah yang mengambil momentum terbaik dan apa yang didapatnya adalah surganya Allah SWT. Jadi memanfaatkan momentum itu bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Dan hanya orang-orang yang paham bisa mengambil kesempatan itu. Ya, jadi kalau bisa sedikit disimpulkan apa yang disampaikan oleh Kang Udin tadi, jika kita juga ingin menjadi bagian orang-orang yang memanfaatkan momentum, maka kita harus bersiap dari saat ini agar bisa memanfaatkan momentum hadirnya bulan Ramadan. Ya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Insya Allah kita kaji kembali ilmu-ilmu tentang puasa dan keutamaannya di bulan Ramadan agar nantinya kita mendapatkan momentum-momentum terbaik untuk kehidupan kita. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, kami sampaikan mohon maaf untuk malam hari ini acara akan kita batasi maksimal sampai jam 9 ya. Jadi untuk itu kami akan tetap memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Cuma akan kita batasi penanya maksimal 3 penanya ya. Insya Allah karena keterbatasan waktu. Untuk itu bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa langsung melalui video Zoom bertanya langsung ya. Silakan angkat tangan ataupun dituliskan di chat room ya. Ya, silakan. Ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Kang Udin ya bisa terkait dengan materi ini untuk menguatkan persiapan kita di bulan Ramadan. Ya sebisa mungkin ke arah itu ya, karena kita akan masuk di bulan Ramadan, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Silakan, bagi yang ingin bertanya kami beri kesempatan. Iya, Kang, ini ada yang bertanya rekaman yang kalau diizinkan di-share kembali karena sinyal kotaku lagi kurang bagus ya. Insya Allah ya, untuk materi, ya setiap materi yang kita rekam akan kita sampaikan melalui grup-grup yang sudah kita sediakan. Silakan yang bertanya tadi, ada yang mengangkat tangan, kami persilakan, Bapak Ibu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hafib, saya dari Palembang. Saya baru sekitar 2 minggu mengikuti Manhaj Quran. Tadi materi yang sangat baik dari Kang Udin. Pertanyaan saya begini, di dalam kita menghadapi di bulan puasa ini, bagaimana kita misalnya kan sekarang dalam suasana kerja, bagaimana tips untuk mengatur dalam beribadah itu sehingga kita bisa konsentrasi, sehingga misalnya kita dalam Quran itu kita bisa ini ya apa namanya itu selesai 30 juz, bahkan mungkin bisa dalam 1 bulan puasa itu bisa 2 sampai 3 kali, karena biasanya konsentrasi kita Ustadz ini apa namanya pecah dengan adanya kita ya. Mungkin mohon penjelasannya Kang Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ini berarti terkait dengan tadi salah satu disampaikan adalah dengan bacaan Quran ya. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa tatkala kita bekerja di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, maka niatkan itu adalah untuk ibadah. Karena bagian dari bekerja itu adalah ibadah. Sehingga saat kita bekerja dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, itu tetap akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebaikan-kebaikan yang mengalir saat kita bekerja. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, terkait tadi dengan bacaan Quran kita, target-target kita, maka silahkan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Banyak waktu malam yang bisa kita manfaatkan ya di waktu malam di bulan Ramadan, ini jangan disia-siakan ya. Alhamdulillah kalau kita bisa lihat di beberapa kampung-kampung itu sekarang ketika masuk bulan Ramadan, masjid itu hampir tidak sepi ya. Jadi 24 jam masjid itu selalu ada orang ya, termasuk nanti tilawah itu mulai dari ba'da tarawih, mereka akan sambung menyambung sampai masuk sahur ya. Sahur nanti kemudian subuh, habis subuh lanjut lagi dan sebagainya, masjid selalu diisi oleh masyarakat karena memang itu adalah dalam rangka mereka memanage kegiatan mereka di bulan Ramadan. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai seorang yang bekerja, nah itu silakan diatur waktunya, insya Allah cukup ya, cukup, insya Allah cukup. Cara yang pertama adalah setiap selesai ba'da sholat wajib, silahkan baca 2 lembar halaman Al-Quran ya, untuk yang Quran standar ya, yang Quran standar yang Utsmani, khotnya Utsmani, maka itu 2 lembar, insya Allah ketika dikali dengan 5 kali sholat wajib, sudah 1 juz Al-Quran. Nah, nanti bisa ditambah lagi, misalnya kita bisa perbanyak ba'da tarawih atau kita perbanyak di ba'da subuh. Ini teman-teman bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk di waktu-waktu itu. Nah, insya Allah nanti bisa di sela-sela di perjalanan, misalnya kalau kita naik kendaraan umum, itu sudah banyak orang-orang atau teman-teman yang sambil naik kereta, sambil naik bis itu mereka sambil baca Quran, karena Quran sekarang bisa di-download di handphone kita masing-masing. Insya Allah seperti itu ya terkait dengan baca Quran, Pak Hafiz ya. Barangkali demikian. Terima kasih Ustaz. Oke. Ya. Bisa dipahami ya Pak Ahmad Al-Habib Zuliansyah? Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Apa bisa dipahami? Baik. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah ada pertanyaan di room chat ya. Saya rangkum saja. Pertanyaan pertama dari Ibu Nia atau Mbak Nia ya. Assalamualaikum Kang, kalau sedekah di bulan Ramadan apa boleh tidak berupa uang? Nambung pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah atau Mbak Syarifah. Tanya, kami ingin sedekah memberi makan di bulan Ramadan, tapi kami tidak punya uang untuk itu semua. Apakah ada cara lain? Ya, silakan Kang. Itu mungkin disambung bisa. Oke. Ya, insya Allah boleh ya. Sedekah di bulan Ramadan tidak harus berupa uang ya. Katakanlah teman-teman tadi ngasih berbuka untuk masyarakat, itu bisa misalnya hanya sebutir kurma atau tiga butir kurma atau segelas air minum untuk orang-orang yang berbuka puasa, itu sudah mendapatkan pahala berbuka bagi mereka. Ya, insya Allah seperti itu. Bahkan teman-teman ada juga yang saling memberi dengan teman yang lain. Ini kamu saya kasih buat buka, nanti teman kita ngasih juga kepada kita agar sama-sama saling mendapatkan pahala berbuka. Termasuk teman-teman yang sedang umroh misalnya, karena kalau umroh di baik itu di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu bagi penyedia takjil untuk buka itu sudah ada, dan itu kayak semacam decoupling ya, orang-orang Arab itu mereka kaya dan mereka manfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka mengkapling ya, satu soft sekian meter itu nanti punyanya siapa. Nanti yang khusus yang menyediakan hanya mereka saja. Orang lain tidak boleh ngasih berbuka di situ. Tetapi teman-teman yang umroh bisa juga memanfaatkan momentum itu, yaitu ketika mereka sudah diberi takjil, dikasihkan ke tetangganya, samping kanan, samping kiri. Nanti kita dikasih juga, jadi sama-sama ngasih takjil ke temannya sesama di yang jamaah ya, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Insya Allah mendapatkan pahala berbuka juga. Ini jadi silakan ya. Modelnya macam-macam, misalnya bikin kolak
kasih kuah yang banyak, nah, dibagikan ke tetangga, ke orang lain, insya Allah itu juga termasuk bagian dari sedekah. Lalu bagaimana Kang ketika kita tidak punya uang untuk sedekah, tapi kita pengen sedekah? Silahkan bantu teman-teman yang punya uang untuk bersedekah, bantu nyalurkan. Ini bagian ini. Datang aja ke masjid yang mereka menyediakan takjil, bantu mereka mendistribusikan takjil ke jamaah. Itu insya Allah juga bagian daripada sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak punya uang untuk bikin takjil kan, maka silahkan ya cari orang-orang yang punya takjil, bantu untuk menyebarkan, bantu untuk ngasihkan ke jamaah di masjid dan sebagainya, atau mungkin di pinggir jalan dan seterusnya. Insya Allah ini momentum yang baik. Orang yang nggak punya pun bisa juga berbagi. Insya Allah demikian, Gus. Ya, baik, terima kasih. Mohon semoga bisa dipahami ya, Ibu Nia dan Ibu Syarifah. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir ini ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kita akan cukupkan. Pertanyaan terakhir dari Ibu Siti. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tolong tanya. Gimana cara menyikapi suami yang tidak puasa tanpa udzur? Saya sebagai seorang istri harus taat pada suami, sedang ada dalil yang mengatakan orang yang puasa dan memberi makan orang yang tidak puasa maka dosanya sama dengan orang yang tidak puasa tersebut. Terima kasih Ustadz. Nyambung. Ustadz, maaf, sholat witir kan sholat penutup, sholat sunnah. Gimana kalau ikut raweh kan sudah ditutup dengan sholat witir, sedang malamnya bisa ada niat sholat malam lainnya. Ini satu orang bertanya dua. Silakan. Oke. Baik. Terkait dengan suami ya, mohon maaf ya, silakan diingatkan dengan cara yang baik, kemudian didoakan terus, jangan pernah berhenti. Tugas kita sebagai seorang pasangan hanya mendoakan dan mengingatkan dengan cara yang terbaik. Selebihnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian tadi terkait dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa, ini insya Allah tidak ada kaitannya dengan seperti itu. Insya Allah akan tetap mendapatkan pahala puasa juga, tidak akan mendapatkan dosanya juga, karena bisa jadi orang yang tidak berpuasa itu mungkin barangkali belum mendapatkan hidayah dari Allah, atau bisa jadi mereka lagi males, atau bisa jadi mereka ada persoalan lain yang memang ini harus diselesaikan lebih dulu sebelum persoalan itu selesai, mereka tidak akan bisa berpuasa dan sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung menghukumi orang-orang yang orang-orang yang tidak berpuasa itu termasuk orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Maka sekali lagi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sampaikan dengan cara yang baik, kemudian ingatkan dengan cara yang baik, kemudian doakan terus. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Karena suatu saat ketika Allah sudah membukakan pintu hidayah, mereka akan menjadi baik dan mungkin akan jauh lebih baik daripada diri kita saat ini. Insya Allah lakukan terus ya. Tugasnya istri ngasih makan, menyediakan makan untuk keluarga, silakan, itu memang tugasnya istri ya. Jangan sampai kemudian gara-gara ini harus bertengkar dan sebagainya sehingga akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedua tadi terkait dengan sholat witir. Witir itu artinya bukan penutup. Witir itu artinya ganjil. Ya, sholat witir artinya ganjil. Dalam satu malam witir hanya dikerjakan satu kali saja. Kalau sudah dikerjakan selepas isya, selepas tarawih, maka nanti ketika di sepertiga malam kemudian kita bangun untuk sholat tahajud, maka itu dipersilahkan tanpa ada witir lagi. Jadi witirnya cukup satu kali dalam satu malam. Dan sekali lagi witir itu adalah ganjil, bukan sholat penutup. Maksudnya seperti itu. Silahkan Gus Wi. Iya, terima kasih Ustadz Maudin. Jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya, semoga bisa dipahami dan mari kita bisa amalkan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk pertanyaan tadi kami batasi untuk 3 penanya ya, atau 3 pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang sama kita gabungkan. Jadi untuk pertanyaan kami cukupkan. Insya Allah agenda malam hari ini adalah agenda menyambut bulan Ramadan. Ya, kami harap Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam forum ini bisa menyambut dengan gembira hadirnya bulan Ramadan ini dan bersiap diri untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan ini. Silahkan merencanakan target-target terbaik yang ingin diraih pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara berikutnya yaitu informasi-informasi. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan ya. Insya Allah nanti mungkin akan tambah juga dari Kang Udin. Yang pertama adalah terkait dengan sedekah ya, termasuk infak subuh ataupun yang lainnya. Kami tetap membuka peluang kesempatan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin menyalurkan sedekahnya melalui kami yang nanti insya Allah akan kita tunaikan untuk kebaikan umat, gitu ya. Baik yang islah ataupun sedekah untuk santunan anak yatim ataupun miskin ya, atau masyarakat miskin. Kemudian yang kedua kita informasikan, insya Allah untuk agenda kajian online ya, karena untuk malam kemungkinan kita akan bersamaan dengan agenda taraweh ataupun tadarus, maka kajian online setiap malam Kamis malam ini akan kita ganti waktunya pada bulan Ramadan besok, itu setiap Jumat pagi ba'da subuh ya. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kita akan ada kajian online ya selama bulan Ramadan ini. Untuk meningkatkan keilmuan kita akan kita ganti waktunya menjadi ba'da subuh setiap hari Jumat. Nah, Jumat pagi ya, ba'da subuh. Silahkan nanti diluangkan waktunya untuk mengikuti kajian online Manut Quran. Itu terus kemudian yang lainnya ada tambahan Kang Udin untuk informasi tambahan lainnya? Ya, insya Allah nanti terkait dengan kegiatan di 10 hari terakhir Ramadan kita akan sampaikan tadi ya. Saya sampaikan teman-teman itu bersedekah 20.000 tapi insya Allah punya peluang bersedekah 600 juta lebih. Ini insya Allah akan kita sampaikan nanti di kajian-kajian di bulan Ramadan yang mungkin ketika sudah pertengahan, Gus. Nah, satu lagi bahwa insya Allah nanti selain kegiatan kita ya kajian Manut Quran ini insya Allah akan tetap setiap ba'da subuh akan kita sampaikan kultum. Jadi kalau kultum itu hanya penyampaian satu arah saja, teman-teman cukup mendengarkan karena hanya 7 menit. Nanti khusus untuk di hari Jumat pagi kita akan betul-betul kajian, jadi teman-teman boleh sharing, bertanya, dan juga diskusi di forum itu. Insya Allah demikian, Gus. Siap, siap. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah kita akan memeriahkan bulan Ramadan dengan agenda-agenda untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran ya. Jadi sebagaimana kita ada di komunitas Manut Quran ini, kami menghimbau dan mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memprioritaskan juga terkait dengan target-target terhadap Al-Quran ya. Misalnya mau khatam berapa kali, kami menyarankan minimal bisa khatam sekali ya selama Ramadan. Nah, ini silahkan diagendakan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ya. Sambil kemudian kita bisa mempelajari, mentadaburi isi-isinya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dan tentunya tujuan kita, target kita menjadi la'allakum tattaqun nanti bisa tercapai. Ya, demikian kami dari komunitas Manut Quran Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan kami tentunya mohon maaf jika selama ini banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan selama memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama belajar Manut Quran. Untuk itu, mari kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini karena sudah cukup. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang